وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nah, kemudian media sudah ya. Kemudian ini udah. Nah, sebab bolehnya minta cerai. Satu, jika suami sangat nampak benci pada istrinya, akan tetapi sang suami sengaja tidak ingin menceraikan sang istri agar sang istri menjadi seperti wanita yang tergantung. Ya, jadi kamu pakai baju merah, dia nyalahin, pakai baju putih ya nyalahin. Udah mandi sehari 15 kali ya, Cik. Dibilang bau gitu kan. Terus udah pakai ukur bedak tebelnya 1 senti ya dibilang dekil gitu kan. Pokoknya dicari-cari terus kesalahannya itu. Goreng tahu nggak gosong dibilang nggak enak, digoreng gosong dikit dibilang gosong banyak gitu kan. Masak nasi dibilang kurang air gitu kan, padahal jelas-jelas nasinya udah jemek gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kalau emang gitu ternampak dari seorang laki-laki, ya maka seorang wanita mengajukan gugatan cerai pada laki-laki seperti itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Daripada kemudian ya seorang wanita itu tergantung sama seorang laki-laki yang tidak bisa menghargai dirinya. Ya, ya semua pertimbangan dikembalikan kepada pihak perempuan ya. Silakan mau gimana gimana terserah. Ya. Kemudian yang kedua adalah suami dengan akhlak yang buruk seperti suka menghina atau suka memukulnya. Mbak, kamu kenapa itu? Gak apa-apa jatuh dari kamar mandi. Padahal mukanya udah penyok-penyok, udah lebam-lebam. Besok harinya jalannya pincang lagi. Loh, kamu kenapa? Anu kemarin serempet motor, padahal yang nendang suaminya. Nah, artinya dalam kondisi wanita udah dianiaya sedemikian rupa, maka dia boleh mengajukan gugatan cerai. Ya, sehingga jangan sampai kemudian dia bertahan pada laki-laki yang menganiayanya. Cepat atau lambat dia bisa cacat seumur hidup atau bahkan mungkin mati. Maka sebaiknya ditinggalkan laki-laki seperti itu. Sekali lagi, ini sebab yang diperbolehkan ya. Jadi bukan dengan cara kita nyari-nyari kesalahan seorang suami, bukan. Kalau emang itu otomatis saja terjadi, ya maka dicek lagi masuk dalam kategori ini tidak. Kalau ini silakan. Kemudian yang ketiga, ini banyak dilakukan, banyak terjadi ini. Agama suami yang buruk, seperti suami yang suka minum khamar. Suaminya pemabuk, masih aja bertahan. Penjudi, nggak berhenti-berhenti dari judi, masih aja bertahan. Sampai akhirnya rumahnya dijual, semua dijual. Ya. Bahkan parah lagi, belum lama ini viral di Solo, ya, Solo. Gitu. Istrinya dijual. Gitu. 1 kali transaksi 1.200.000. Gitu. Yang suami ngakunya kesepakatan antara dia dan istrinya, yang istri ngomongnya dipaksa sama suaminya. Dan parah lagi ketika terjadi hubungan seksual, ya, perzinahan, ya, sing suami nonton, gitu. Ditonton karo bojone. Rusak kok ya. Ya kalau ketemu pasangan seperti itulah ngapain bertahan gitu kan. Berzina, ini juga ada. Saya dulu pernah punya staff itu, perempuan itu, cerita suaminya suka bawa gendaannya ke rumah. Nah, mereka di rumahnya di daerah timur sana dingin. Nah, terus begitu udah selesai suaminya buang hajat laki-laki, dia datangin istri resminya, dia bilang, "Ndang godokna aku banyu panas." Meh wadus, adem. Udah miskin, ya toh, zina, kemaki, kemetes, ada parah. Gitu ya saya bilang sama istrinya gitu. Staf saya waktu itu saya bilang, "Lambok, jenengan tuh tinggalkan aja tuh laki-laki kayak gitu aja." Dia bilang gini, "Di kampung saya itu kalau jadi janda itu terhina atau menurut pandangan masyarakat tuh hina. Jadi ya, saya akan tetap bersabar dengannya yang kelakuannya kayak gitu." Ya itu nggak bisa lah diterima. Dengan logika aja nggak diterima. Ya, kecuali si suami itu nikah siri atau nikah yang resmi, itu istrinya yang kedua dibawa pulang ke rumahnya, ya salah sih. Tapi kan nggak berzina gitu. Nah, ini jelas selingkuhan gitu kan, jelas berzina, jelas itu, ya gitulah potret hari ini tuh. Jadi orang yang poligami resmi itu dianggap hina, tapi orang yang berzina itu malah dilindungi. Parah. Atau sering meninggalkan sholat. Nah, ini juga hati-hati nih. Ya, laki-laki nggak pernah sholat itu ngapain apa namanya disertai dalam hidup. Ya, ada seorang kiai yang saya kenal itu ngomong ke anaknya itu,
Lebih becik kowe ngeloni babi daripada ngeloni bojo sing ra salat. Daripada lebih baik kamu tidur sama babi daripada kamu harus tidur sama laki-laki yang nggak sholat. Ya mungkin ini sebuah kalimat keras kepada anaknya ya. Mungkin kalau dicari jalannya mungkin nggak ketemu ya. Tapi ini anaknya tuh biar mikir itu loh. Sebagai wanita itu kamu punya kehormatan yang dijaga oleh orang tuanya sejak kecil sampai besar. Jangan kamu sarahkan kehormatanmu itu kepada laki-laki yang nggak sholat. Ya, saya punya saudara di Jakarta itu, saudara istri saya sih. Dia itu pernah saya tanya, Om, nek buat Om itu calon mantu yang baik itu seperti apa? Oh kalau Om itu gampang kok bilang, nggak usah ribet-ribet, nggak usah ribet-ribet, nggak usah sulit-sulit. Ya gimana Om? Satu Islam, yang kedua sholat, yang ketiga mau kerja, udah itu aja. Kalaupun dia belum dapat kerjaan dan dia nggak mensyaratkan harus pegawai tetap harus sarjana apa gitu. Kalaupun dia belum punya kerjaan, ya, yang penting dia mau nyari, pas belum punya itu dia nebeng makan tempat Om nggak apa-apa, enak ini. Jadi mantunya itu enak. Jadi ibaratnya kalau misal kena PHK sebulan 2 bulan aman nih, kan ikut mertua aman. Mertuanya nggak rewel. Ya, cuman beliau senangnya main catur ya. Kalau catur dalam Islam kan kalau bisa ditinggalkan ya. Beliau senang main catur. Nah, sama satu lagi bisa main catur buat nemenin Om main catur. Ya. Jadi nanti kalau Om dapat duit sehari 100.000 ya kita makan berdua. Jadi sesimpel itu orang-orang dulu itu dalam apa mencarikan pasangan anaknya. Simpel tapi pas gitu loh. Gak kayak sekarang bibit bebet bubut gitu kan. Nah, begitu datang orang punya kerjaan, pendidikannya bagus, gak sholat, gak apa-apa, yang penting kaya. Nah, termasuk ya akhlak buruk itu suka mendengarkan musik. Suka nek wong kawinan, nek urgent tunggal suka di depan tampil jogetan, nyawer gitu kan. Itu bukan akhlak yang baik ya. Karena apa? Kalau suami udah seneng kayak gitu, dia akan selalu memandang istrinya itu dengan kacamata penyanyi-penyanyi itu. Wong ayu ki yo ngene iki, kaya wong nyanyi kae, suarane merdu, awake seksi, ambune wangi, klambine metet-metet gitu. Nah, sampai rumah gak didapati yang kayak gitu. Akhirnya kowe iki elek. Akhirnya disia-sia kembali kepada poin 1 ini. Karena melakukan poin 3 kembali ke poin 1 ini. Bojone disia-sia gitu kan. Parah lagi ya toh, ketika bojone melakukan kesalahan, si istri melakukan kesalahan akan masuk ke level yang kedua ini dianiaya. Ya. Oleh karena itu poin 3 ini sebenarnya penyebab dari poin 1 dan 2 ini. Umumnya orang kalau nggak sholat, wala penjudi, homer gitu, itu umumnya nanti jangan melakukan 1, 2 ini. Ya. Maka kalau udah tahu laki-laki ini nggak sholat, udah tahu laki-laki ini penjudi, laki-laki ini minum homer ya, nggak usah lah dipek bojo. Jangan mau gitu. Kalau memang kamu punya bukti, makanya pentingnya ngecek, yang ngecek bekas ngecek itu wali gitu. Wah, adikku mau nikah sama si Fulan, main undi, main Ngawi, main sebelah mana? Sebelah sini. Cek gitu, diindik, gitu. Nggak apa-apa. Memata-matai hukum asalnya itu haram, tapi untuk tujuan memastikan akhlak dari seorang calon suami dari orang yang ada di bawah tanggung jawab kita, apakah itu anak kita, apakah itu adik kita, apakah itu kakak kita, itu wajib dilakukan oleh seorang wali. Apa bapaknya yang pertama, bapak era ngurus ya, masih era ngurus ya adik. Kabeh ra ngurus yo lanange kabeh dosa kabeh. Maka ini yang harus dipahami, hati-hati itu, ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, "Idza ja'akum rajulun man tardawna dinahu wa khuluqahu nek ora gitu, karena banyak keinginan, harus ini, harus itu, akhirnya orang yang baik agama dan akhlaknya ini minggat, pergi, nggak mau, nggak jadi, takun fitnatun wa fasadun qabih. Maka yang datang ya modelan-modelan ini, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang keempat, jika suami tidak menunaikan hak utamanya, seperti tidak memberikan nafkah kepadanya, nggak mau kerja, ini boleh seorang istri minta cerai. Sekali lagi saya ingatkan lagi, bukan karena pihak ketiga. Karena emang apa yang dilakukan suami ini, yang merugikan pihak istri dalam hal ini, dalam poin 4 ini, yaitu tidak mau kerja. Atau tidak memberikan pakaian untuknya. Ya. Keluar dari rumah ibunya, seorang wanita membawa 10 pakaian. 5 tahun nikah sama laki-laki, pakaiannya nggak nambah. Nah, akhirnya dari tambah jelek, atau akhirnya laki-laki mulutnya jelek, kemudian menghinanya. Lambimu gombal. Padahal yang punya kewajiban belikan siapa? Suaminya. Gitu. Nah, makanya saya secara pribadi ya menanamkan pada diri saya,
Nah, nek saya pengen istri saya tampil cantik, ya saya belikan pakaian yang baik. Saya pengen istri saya tampil cantik, ya saya kasih duit untuk ke salon gitu loh. Jangan dibalik-balik. Pengen istrinya cantik, nggak diberikan pakaian yang baik. Pengen istrinya cantik, nggak dikasih duit ke salon. Akhirnya istrinya kayak genderuwo di rumah gitu kan, dielek-elek, dihina-hina, ini juga salah. Jadi kembali kepada kita gitu loh, ya. Suaminya pengen supaya istrinya badannya bagus, ya suruh fitness, belikan alat-alat fitness. Soal nanti dibeli nggak dipakai itu lain cerita. Tapi kalau sudah kita usahakan, paling nggak kita sebagai pihak laki-laki itu sudah ada di posisi sudah mengerjakan apa yang kita inginkan gitu loh. Jangan kemudian memaksakan sesuatu tapi nggak memfasilitasi. Kemudian kebutuhan primer nggak dikasih, padahal suami ini mampu. Ya. Kebutuhan primer itu apa? Ya kalau dia bodoh ya dikasih pendidikan, suruh sekolah. Oh udah kuliah tapi belum bisa baca Quran, ya suruh tahfidz, tahsin gitu loh. Oh dia belum bisa masak, ya suruh kursus masak kalau mau gitu. Oh dia ternyata belum bisa baca tulis, ya suruh sekolah baca tulis. Nah, semua ini tugas seorang suami. Yang namanya nafkah tidak cuma nafkah duit, makanan, tidak ya. Pendidikan juga hak seorang istri yang harus diberikan kepada seorang suami. Ingat bab yang udah lewat. Kemudian yang kelima, jika suami ternyata tidak bisa menggauli istrinya dengan baik, ya, impoten, cacat, jadi hati-hati loh, jadi lagi-lagi mentang-mentang kaya, impoten nggak apa-apa. Gitu. Ya kalau istrinya nggak terima, namanya wanita punya kebutuhan, ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, bukan karena pihak ketiga. Ya, itu perlu difahami. Cacat gitu kan, jadi misal kerja di pabrik karena satu dan lain hal gitu kan, akhirnya kemaluannya ketimpa benda keras gitu kan, sehingga ambiar lah itu, sehingga nggak bisa dipakai gitu kan. Istrinya nggak terima dengan itu, ingin cerai nggak apa-apa. Kemudian kalau suaminya ternyata poligami, kemudian dia tidak adil dalam masalah urusan pembagian hak menginap, harusnya satu istri didatangi 2 hari sekali gitu kan. Kok tiba-tiba ada istri yang didatangi 2 bulan berturut-turut, yang satunya 2 bulan itu nggak pernah didatengin. Dia nggak terima dengan kondisi itu, karena suaminya condong pada salah satu istrinya, dia bisa gugat cerai. Nah, dalam kasus ini, jangan karena wanita benci poligaminya, jangan. Tapi lebih kepada karena mendapati suaminya tidak berbuat adil. Itu, ya, jangan kemudian, wah, wanyel karena poligami ya. Kalau udah sampai seperti itu, syahadatnya batal ya. Membenci syariat Islam dengan sengaja, dengan benar-benar, dengan hakul yakin, benci, itu bisa membatalkan syahadat, dikirimkan kolom chat. Kemudian yang keenam, jika sang wanita sama sekali tidak benci suami, hanya saja sang wanita khawatir tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, sehingga tidak bisa menunaikan hak suaminya dengan baik, maka boleh baginya minta agar suaminya meridhoinya untuk khulu karena ia khawatir terjerumus dalam dosa karena tidak bisa menunaikan hak suaminya. Nah, ini contohnya misal, gitu. Ada seorang laki-laki yang dia itu punya kemampuan atau kebutuhan seksual yang sangat tinggi. Saking tingginya mungkin dia sehari bisa 15 kali gitu kan. Nah, seorang wanita ini nggak sanggup untuk meladeni laki-laki seperti ini. Gitu. Dan kebetulan istrinya yang pertama udah ngomong sama suaminya, silakan nikah lagi. Dia nikah lagi gitu kan. Nah, 1, 2, 3, 4 gitu. Karena emang laki-lakinya mampu, ya, bisa memberikan nafkah, baik itu rumah segala macam mampu. Istrinya 4, ternyata 4-4-nya wanita ini nggak sanggup semuanya kalau suaminya punya kebutuhan seksual yang amat sangat besar seperti itu. Sehingga ya 4-4-nya langsung mundur semuanya, nggak apa-apa. Ya. Ya itu tentu ada evidence ya, ada bukti ketidaksanggupannya. Mungkin eh, setelah digauli suaminya, dia kemudian sakit gitu kan, area kemaluannya sakit sampai berhari-hari nggak bisa jalan dan seterusnya, itu kan udah level parah gitu kan, atau mungkin terjadi pendarahan hebat gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini kalau emang wanita nggak sanggup gitu kan, nggak apa-apa. Atau misal contoh lagi, seorang suami yang ingin punya anak 100 orang dari seorang wanita gitu. Terus wanita, saya kayaknya nggak sanggup mas kalau 100 ya. Kalau 50 mungkin sanggup lah, kalau 100 kayaknya saya nggak sanggup deh. Nah itu juga bisa gitu kan. Seorang wanita untuk mengundurkan diri menjadi pasangan seorang laki-laki. Tentu bukan karena benci pada suaminya, enggak, karena dia nggak, udah bayangkan nggak sanggup gitu loh. Nggak sanggup gitu. Atau mungkin punya seorang suami yang punya hobi mendaki gunung gitu kan. Aku pengen pokoknya kamu kalau aku mendaki gunung kemana aja kamu ikut gitu. Nah, padahal kita itu ya gitu, baru jalan 2 kilo udah kecapean gitu kan.
Nah, makanya kalau emang nggak sanggup, ya sampaikan. Jadi bukan karena ada pihak ketiga, bukan karena benci sama yang bersangkutan, padahal yang bersangkutan mungkin dia sholat, mungkin dia kerja gitu. Atau mungkin ada seorang suami yang punya keanehan perilaku seksual gitu kan. Jadi dia senangnya kalau hubungan seksual itu di atas pohon misalnya gitu. Nah, maka ya kalau punya suami-suami kayak gitu yang rada-rada kayak gitu ya, seorang wanita kadang takut jatuh gitu. Wah, aku takut jatuh, nggak apa-apa, nanti bisa ini, bisa itu, caranya begini lah, dijelaskan detail teknisnya. Nah, kalau di pohonnya nanti kan dilihat orang, enggak, pohonnya udah tak desain di dalam rumah. Jadi di kamarnya ada pohon gede gitu. Nah, orang-orang sekarang kan gitu, pengen membawa suasana alam di luar dibawa ke dalam rumah gitu. Jadi saya pernah lihat video real itu ada orang yang bikin hutan di dalam rumah. Terus kono lah gitu. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang ketujuh, jika seorang sang istri membenci suaminya karena akhlak yang buruk, bukan karena akhlak yang buruk dan juga bukan karena agama yang buruk, akan tapi sang istri tidak bisa mencintai suami karena kurang pada jasadnya seperti cacat dan buruknya suami. Ini hati-hati yang ketujuh, laki-laki. Jadi istri bisa menggugat cerai walaupun kamu tuh akhlakmu baik, ya, walaupun agamamu baik, pinter ngaji, agamanya apik, sholat tertib, kerja lancar, rezeki oke gitu kan. Ternyata ya toh, kamu nggak pernah jaga penahan istri yang jorok ya. Ini suami yang jorok, ya. Sering nggak betah gitu kan. Nah, asal deket dia pengen muntah gitu kan. Ini beneran muntah pengen otomatis keluar ya, bukan karena didesain seolah-olah gitu. Pura-pura muntah seolah-olah suami yang gilani gitu. Padahal emang gilani gitu. Nah, ini nggak yang pura-pura, bener-bener real. Nah, atau suami yang akhlak buruknya itu ngentutnya kecing banget meneh gitu kan. Nah, ini juga perlu hati-hati. Ketika seorang wanita nggak terima dengan itu, maka dia boleh mengajukan gugatan cerai. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.